wabil khusus yang ada di hadapan kita, sahibul majlis, yaitu kecintaan daripada Haji Hendri Wahyu yang selalu habibnya mendampingi Pak Haji Hendri Wahyu atau Haji Alus atau Haji Burhanuddin banyak orang bilangnya, atau Haji yang kawin dua, yaitu Al Habib Abu Bakar bin Ja'far Al-Kab, juga yang di sebelah Habib banyak rumah sholat Muhammad Putra Al-Aidalus dan seluruh Habib yang ada. Mudah-mudahan kita berkat beliau majlis ini selalu dan bertambah keberkahan. Amin. Dan yang ampun majlis wabil khusus yaitu Guru Haji Hendri Wahyudi atau Haji Alus, biar halus kerjana kalau handaknya tuh dia namanya handak nang mutabah lawan Nabi, handak begini luar biasa. Mudah-mudahan tercapai. Kita beriman di sana. Mudah-mudahan majlis berkah sini akan berbanyak umur juga, sehat dan bertambah rezeki, dan mudah-mudahan banyak berkah. Makin sini banyak duit, makin berani majlis kita ini sini. Dan beserta keluarga beliau, semoga ada keberkahan dan perlindungan Allah dan menjadi anak yang soleh dan solehah, dan mendapatkan istri juga yang istri-istri yang solehah. Kemudian para hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bersyukur kita pada malam ini berkumpul di tempat ini, di majlis yang mulia ini, dalam rangka senantiasa membesarkan, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Abu Yazid Al-Bastami, yaitu Qutbul Ahwal. Beliau ini pada suatu saat berbicara, ujar beliau, man ra'ani dakhala jannah. Ini wali besar nih, Qutbul Ahwal. Man ra'ani dakhala jannah. Ujar beliau, siapa yang melihat aku, memandang aku, maka masuk surga. Ini karamat dalamnya diberikan Allah kepada Syekh Abu Yazid Al-Bastami. Kemudian di antara murid beliau bertanya, apa kata murid beliau? Wahai Syekh, engkau pernah berkata, siapa yang memandang aku maka masuk ke dalam surga. Lalu bagaimana dengan Abu Jahal memandang Sayyidina Muhammad? Ini kan tanggung-tanggung. Ini Abu Jahal melihat Nabi Muhammad. Orang melihat Abu Yazid masuk surga, bagaimana Abu Jahal melihat Nabi masuk surga? Masuk surga ada presiden dia kan? Betakon guru kayak apa ini? Murid betakon. Lalu jadi sini berucap, Abu Jahal melihat Nabi Muhammad SAW bukan melihat sebagai Rasulullah. Tetapi kata beliau, Abu Jahal melihat Nabi Muhammad sebagai yatim daripadanya, daripada yang dipelihara oleh Sayyidina Abu Thalib. Jadi melihatnya bukan melihat Rasulullahnya, tetapi melihat anak yatim yang dipelihara oleh Abu Thalib. Coba seandainya Abu Jahal itu ujar sidin melihat Nabi Muhammad itu sebagai Rasulullahnya, bukan anak yatimnya, maka tampahum syafa'atun, maka bermanfaat ru'yatuh, tampahum ru'yatuh, maka bermanfaat penglihatan itu. Orang melihat Abu Jahal, kenapa? Karena beriman bermanfaat. Karena yang dilihat di Abu Yazid itu bukan Abu Yazidnya pada hakikat,
tetapi nur yang ada di Abu itu ampun Sayyidina Muhammad. Apa itu nur? Rasulullah SAW. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Di dalam diri kalian puji Allah Ta'ala, diri kita berkata di dalam diimati oleh Abu Wasallam adalah Sayyidina Muhammad. Itu ada wa'lamu anna fikum Rasulullah. Rasulullah ada di hati, ada di dalam wujudnya Abu Yazid Al-Bastami. Ilmu yang dipakai beliau ilmu Nabi, amal yang diamalkan amalan Nabi, bahkan nur yang ada di situ ada nur Nabi. Oleh karena itu bermanfaat orang memandang kepada Abu Yazid Al-Bastami karena ada Sayyidina Muhammad. Yang tadi melihat Nabi melihat biasanya, melihat anak yatimnya. Ujar bunyi kita tuh melihat kerongkongnya, kadang melihat apa yang di dalam kerongkong itu. Kalau bahasa lebih halus lagi melihat casing, tapi kadang melihat apa yang di dalam casing itu. Melihat selawarnya aja macam-macam aja. Ada yang melihat swallow selawar, ada yang melihat selawar cawat kan. Tapi kalau dalamnya kan lain. Dalamnya itu ya biasa warnanya bagus pun halus. Tapi ini biar halus tapi enggak. Ini keuntungan juga halus. Ini balik dari gampangan. Nah, jadi orang yang hebat itu adalah orang yang selalu kegandangan lawan Nabi. Coba tidur semua. Diberi Tuhan makam yang tinggi kutub. Kenapa? Karena asyik Rasul semenjak kecil diajari oleh guru sidin. Ilmu yang menghantarkan kepada Nabi, mengenal kepada Nabi. Maka menjadi orang besar. Itu kalampayan kayak apa? Syekh Salman Al-Madani kayak apa? Syekh Junaid Al-Baghdadi bagaimana? Syekh Abdul Qadir Jilani, termasuk kita ceritakan tadi Abu Yazid Al-Bastami, para habaib awliya. Faqih Muqaddam. Siapa lagi? Hubungannya Ali Sahibil Maulid. Nama ngarang Siti Durr. Siapa lagi? Habib Abu Bakar. Syekh Al-Bakhr Wujud, Abu Bakar bin Salim. Para awliya Allah itu adalah asyik dengan Nabi sehingga diberi Tuhan kita kutub, kita awliya Allah yang dekat sama Allah. Nah kita membaca malam ini Maulid kutub, Maulid Nabi yang menulis di kitab itu adalah Habib yang luar biasa. Kita membaca malam ini Habib ini bujur-bujur asyik dengan Rasulullah. Nah kita membaca isi hati daripada Habib itu, kecintaan beliau ditulis di dalam kitab yang kecil ini. Ini adalah hati beliau, kata hati beliau sama Nabi Muhammad. Nah ini alhamdulillah majlis kita demikian luar biasa ini. Ini adalah bukti kecintaan. Haji Alus membuka majlis seperti ini karena kecintaan. Didampingi karena mahabbah lawan cucu Nabi Muhammad ada. Allahumma shalli alaihi. Habib Abu Bakar banyak dia. Saiful bin Habib di sini luar biasa, apalagi banyak. Ini berdua sudah, belum lagi bini sidin, belum lagi calon anak sidin yang keluar di Subi bukan dikawinkan sini. Dia kan. Ini makanya luar biasa, Habib pada gampangan. Nah, oleh karena itu kita memandang Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu maskur, maka maskur pada saat ini dahulu kan maskur, sekarang maskur. Di mana maskur Nabi? Maskur Nabi, maskurnya Nabi di awak anak cucunya. Maskurnya Nabi, maskurnya anak cucunya. Anak cucunya ini maskur, terkenal. Tapi di dalam yang terkenal itu ada yang tersembunyi. Gara-gara di dalam maka nampaklah di luar. Nang di dalam ini, nang di luar itu kenyataan nang di dalam. Kita lebih enak. Kenapa jadi melihat? Karena ada yang di dalam. Siapa yang di dalam? Roh kita. Mungkin ada beroh, biar kayak apa gantengnya aja. Mungkin ada beroh, sama aja kerja artinya. Coba itu orang mati. Kenapa ada apa ya lagi orang mati itu? Nah, oleh karena itu berkat nang di dalam. Makanya zikir itu kada cocok juga amun di luar aja, mesti ada zikir dalam. Zikir luar, lawan zikir dalam. Mun zikir di luar itu sudah jelas. La ilaha illallah, subhanallah. Ya kan? Nah, zikir nang di dalam, zikir nang sembunyi. Ma'rifat.
mengenal kita. Semua itu berkat Nabi Muhammad. Makanya salah satu makanan ruh adalah bersalawat kepada Nabi. Ingat ruh ini berkat Nabi Muhammad. Coba kita berkat Nabi, ada roh kita. Makanya roh itu abul arwah, bapak daripada roh ada Sayyidina Muhammad. Ini makanya biar harus awak, biar kurus, tapi yang di dalam lama, yang di dalam lama biar senyum terus. Orang tuh biar aja, biar kada makan, tapi gembira hati jadi lama. Gara-gara gembira hati jadi lama. Tapi jangan kada makan terusan. Karena makanan batin kotor arwah. Allahumma salli ala ruhi sayyidina arwah wa ala jasadin wa ala Allahumma salli ala tibil qulub wa dawa wa afiz abadan wa shifa wa absar wa qutil arwah wa ghidaiha. Makanan ruh adalah Sayyidina Muhammad. Kalau orang kadang mau bersalamat kepada Nabi, kadang mau membesarkan keluarga Nabi, maka orang itu artinya rohnya itu kada hidup, kurus kering. Mana sudah kurus kering pulang. Apalagi yang disambat larang Nabi, kada menyahuti, menganggap biasa lawan Nabi, itu tanda hati orang itu mati sudah. Makanya merah apa? An-Nabi dakal arus dikruhu yuhyin nufus. Nabi itu adalah seperti pengantin. Itu adalah bukan seperti dakal arus. Nabi itu pengantin yang asli. Dikruhu yuhyin nufus. Kalau kita menyebut Nabi, membesarkan Nabi, maka diri kita akan hidup. Hidup kita. Ini pada malam ini kita hidup diri kita. Mences seminggu sekali malam. Kamis ini mences. Kayak apa? Berkahnya Haji Alus. Berkahnya gara-gara beliau. Kita kalau hadir di sini, didampingi anak cucu Nabi. Makanya anak cucu Nabi ini kita muliakan. Zuriat Rasulullah mesti kita muliakan. Kita agungkan. Kenapa? Karena apabila kita ada mengagungkan zuriat Nabi, menganggap biasa, apalagi memusuhi, apalagi macam-macam, berarti sampai kepada jatuhnya. Ya kan? Sampai kepada jatuhnya. Lalu di dalam kitab Ihya dikatakan, di dalam kitab Ihya dijelaskan bahwasanya ditanya seorang aulia, Imam Ghazali, mana hebatnya seorang wali yang sudah tinggi pangkatnya, kutub lagi istilahnya, pokoknya tinggi banget, orang alim besar, orang alim, mana wali, mana umpamanya, alim, wali, hebat tapi lain Habib. Nang ini Habib, tapi kada alim, biasa-biasa aja. Begitu nggak bisa. 1 tambah 1 3 gitu. Andai kata, mana hebatnya Habib nang ini? Lawan Habib nang, lawan orang alim nang kada Habib nang alim lah. Dia sini Abdul Habib nang kada alim nang itu. Kenapa? Kalau orang alim, amuninya gila, maka ambil kealimannya. Tetapi Habib, walaupun artinya hilang akal, tetap darahnya darah Rasulullah. Makanya ini tidak boleh dikaret-karet, tidak boleh dibuang-buang. Ayo kita umpamanya memusuhi Habib, banyak di dunia yang memusuhi Habib, memusuhi Habib, menyembati Habib macam-macam, memusuhi umpamanya. Di akhir kita bertamu lawan Nabi, supan kita, supan lawan Nabi itu adalah darah itu zahirnya benar darah Habib, hakikatnya darah Nabi. Tidak supan kita bayar pada Nabi, gimana anggap enggak walaupun alim sekalipun. Tidak bisa. Nah, oleh karena itu kita bersyukur ada Habib dari kita Rasulullah. Pandang nang datunya, jangan kau pandang nang zahirnya, pandang nang di dalamnya. Kami hidup akan Habib itu digamtongan. Wali tergamtongan. Nah, kita mengenal berpikir maka itu. Ilmu bisa hilang, harta bisa hilang, Habib paling hilang. Darah Nabi itu dari Tuhan. Salah satunya pintu menuju gerbang menuju ke hadrat Nabi adalah Ahlul Bait Sayyidina Muhammad.
Jika ada muslimah memberi duit saja Tuan Habib tuh, artinya jangan memusuhi, sudah selesai. Mau memang ada berduit apa yang dibayarkan? Pokoknya kita kadang-kadang la yukallifullah nafsan illa wus'aha, illa wus'aha. Sekemampuan kita mau ada berduit sudah. Mungkin ada bisa berduit. Kurihing balas singgung, jangan diramuti. Karena apa? Karena itu Sayyidina Muhammad dalamnya. Ya kan? Nah ini kita nih mesti belajar apa arah itu takjub. Jadi ujar Sayyidina Abu Bakar di dalam kitab Ihya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi di dalam situ dijelaskan. Jadi ujar ambil kacamata. Kita anak pesakian kacamata dulu. Kalau bilang salah tuang, apa? Nah, An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu mauqufan alaih annahu qala ujar Sayyidina Abu Bakar ujar urqubu Muhammadan fi ahli baitih, intai olehmu Nabi Muhammad itu, lihati Nabi Muhammad, tilik Nabi Muhammad itu, Nur Muhammad tilik, Rasul itu lihati, tilik, dilihati, diintai, dimuraqabahkan. Di mana mintai Nabi? Fi ahli baitih, pada keluarganya. Jadi kita kalau melatih Habib Abu Bakar itu bujur Habib Abu Bakar kan lain bujur Abu Bakar. Intai ke dalam dasar daturnya dia belum. Daturnya. Nah ini kalau kita memandang ke sana mau sampai ke Nabi. Jadi sementara kita sudah melihat Nabi, anak cucunya dulu, anak cucunya, ya kan, anak cucu. Makna urqubu ra'uhu wa ihtiramuhu. Ra'uhu palihara bujur-bujur, wahtarimuhu menghormati, wa akrimuhu memuliakan. Ya, kemampuan, ya kan, kemampuan kita. Nah, oleh karena itu kita melihat Nabi tadi di awal keluarganya, di awal keluarga sini. Nah, kita alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan panjang umur berataan. Amin. Gampang kan? Ini nah, justru kalau tak, ini namun digawe kerasaan sampai ke sini. Orang goreng digilitikinya mati sama Allah, digilitikinya, nah bergerak semua, tersambung, ya kan? Paham ya Allah? Ya. Ya. Amun ditigik bini pun di sini, kerasaan ke batis. Walaupun sakitnya di sini, tapi di situ kerasaan anak buka hari bini deh itu. Tapi amun kita menjilat bini pak, di ketiaknya, wah nyaman lah, aneh tak. Nah kita manusia menyayangi sampai ke Nabi. Allah sampai ke Nabi. Nah itu. Bila sampai ke Nabi, sampai ke Allah. Bila sampai ke Nabi, sampai ke Allah. Kenapa? Karena udah Allah Ta'ala al-insanu sirru wa ana sirruhu. Muhammad rahasiaku dan aku menjadi rahasianya. Ya kan? Jari juriat menuju kepada Rasul, kepada Nabi. Nabi standby di ujung Allah. Ini dari istilah naik lagi, kemudian nih kesan naik tuh sudah berada di situ. Nabi Muhammad senantiasa berada di hadirat Allah. Termasuk alam semesta ini, alam semestanya termasuk lah ini adalah kontaknya Nabi Muhammad. Jadi siapa yang melihat alam, kada ingat kawan Nabi, berarti kontaknya itu belum pas ya. Karena alam itu kada ada hakikatnya. Kalau jadi ada, berkat siapa ada? Berkat Nabi.
Adanya alam karena Nabi. Wujudul alam diwujudihi sallallahu alaihi wasallam. Adanya alam dengan sebab wujudnya Nabi. Laula Muhammad ma khalaqa. Mungkin ada Muhammad aku itu udah dimulai alam semesta. Ditanya, Allah ditanyai oleh malaikat Jibril. Ujar Jibril ucap, ya Allah, yang telah maulah Adam, yang telah maulah Nabi Adam. Demi diriku, ya Jibril, di dalam kekuasaannya, pian ya Allah maulah Adam, kekuasaan pian maulah. Kemudian pian perbuat begini-begini, kayak apa cara Adam tuh bersyukur lawan pian? Jika oleh Jibril, kayak apa Adam tuh bersyukur lawan pian kayak apa? Ujar Nabi Musa, Nabi Musa bukan dua Allah lain Jibril bang. Ujar Nabi Musa wallahi nafsi biyadih. Ujar Nabi Musa dan demi Allah diri kurina di dalam kekuasaan Allah. Lalu berucap, ya Allah, kayak apa pian? Kayak apa cara bersyukur? Kayak apa cara bersyukurnya Adam ketika pian menciptakan Adam begini. Kemudian Adam itu bersyukur kayak apa caranya? Jadi Musa mengatakan kayak apa Adam itu bersyukur ya Allah? Ujar Tuhan Musa inya wa huwa alima dzalika minni. Si Adam itu tahu, dia tahu keadaannya aku menciptakan dalam berkat dengan sebab Nur Muhammad. Nah, oleh karena itu dia Tuhan, ia bersyukur, ia ingat. Nah, ma'rifat tena. Ia mengenal, ia mengetahui, ia mengenal, tahu ia dirinya itu berkatnya. Karena Nabi itu duduknya di maqam syukur. Jadi orang kalau ingat Rasulullah, apalagi ia mutaba'ah dengan Nabi, sembahyang, ia beribadat, ia kepada Allah, kemudian berselawat kepada Nabi, membicarakan masalah keutamaan Nabi, memuliakan Nabi, memuliakan keluarga Nabi. Ini termasuk salah satu di maqam syukur orangnya. Berterima kasih. Ingat lawan jasa, kembali kepada asal usul, raddul far'i ilal asli. Sama kita mengatakan aku ini Nabi ada. Ini berkat mamaku ini. Aku ini kan dulu ada abahku maulah. Sebutnya kisahnya nih. Abah lama bulan. Abah bimat maulah. Ada selawar saya usia. Mana kayak gitu juga. Aku. Lalu timbul jadi kita. Ingat kita jadi berkat kuitan. Mengingatkan berkat kuitan. Cobanya kada berkat kuitan. Tidak berkat orang tua. Maka kita akan diciptakan malaikat. Allah akan mengulah kita. Kemudian kuitan kita pun berkat kain berkat datuk berkat moyang berkat sanggah sampai ke Nabi Adam. Ini mengingat ini itu nah. Ini nanti hidupnya makam syukur. Makanya disuruh memikirkan. Apalagi yang Nabi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Disuruh kita dengan hadis menghabarkan nikmat. Sudah tahu nikmat Tuhan dihabarkan. Mesti dihabarkan. Kurang berisi anak beranak disyukurkan dihabarkan. Ayo bunyakan ke sini. Aku berisi anak. Bakar kambing guling. Saya gulingnya ini 2 kambing. Membakar kambing. Akikah laki-laki 2 bibinian. Sebukti itu tidak syukur dengannya. Berarti dibagi-bagi kurang lah duit. Undang samrah anak suka pulang lainnya umpamanya aduh mobilnya ada syukur berterima kasih menghabarkan nikmatnya memuntan lainnya membaca maulid salawatan lainnya nah ini ngaranya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Berkawinan bersyukur dia undangan ayo alim nikah menghabarkan nikah. Waduh duduk dia, pukulan terbang, kalangan badru, waktu nikah, ya kan? Bunda, kenapa itu? Itu makam syukur, kawin yang kedua, susunyian aja, karena lihat, gini namok, tapi bagus ya, yang mau menghinakan terus,
Kamu yang dihinakan nyaman kan? Jadi nyaman kan bertumuran lagi. Mudah-mudahan ya kan. Insya Allah kita mah kuat lah. Kita ya adalah usaha bangsa. Kita ini adalah aman, keberanian masih ada. Tapi masih kutuk-kutukan dia. Ya kami bagi masih orang-orang lain. Oh amal bini itu nikmat nang kayak itu kita habarakan. Ini nikmat besar, nikmat gana. Kalau dia masuk begitu nikmat melopo. Nikmat yang besar dihabarakan. Nah orang membaca maulid tiap malam nih di mana-mana ada maulidan kan orang maulid. Tiap malam bermaulidan membesarkan. Itu apa dong? Duduknya di makam tahadus bin nikmat. Menghabarkan nikmat. Jadi orang kalau ada orang bermaulidan jangan disariki. Orang menghabarkan nikmat Tuhan. Paham kan? Paham kan? Kenapa jadi bermaulidan dia? Hadisnya mana? Nah hadisnya itu Quran mulai kan? Wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Mana Allah Ta'ala itu murahkan nikmat, makanya guru sekumpul nikmat yang paling besar adalah lahirnya Nabi Muhammad. Begitu Nabi itu lahir, nikmat yang paling besar. Kenapa ini nikmat? Nang tadinya kita pakai masuk neraka, Nabi lahir ke surga. Wazkuru ni'matallah Muhammad alaikum id kuntum a'da fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi dengan wa kuntum ala syafah minan fa'anqadhakum minha. Allah menyelamatkan kita berkat Nabi Muhammad. Wow, sallallahu alaihi wasallam. Ting, bibinian dulu tahina bahari. Bibinian dibunuh hidup. Lahir Nabi bibinian ya kan. Nah, pagi di azab itu bilang di azab lah. Apa deh? Nabi binian dah. Ulun nisa'i karamatan lil Mustafa hamalat dhukurur rusyada. Selamat. Bibinian selamat berkat Nabi. Nanti derajatnya beranda diangkat oleh Allah berkat lahirnya Sayyidina Muhammad. Api yang disembah oleh umat Majusi berapa tahun Pak? 1000 tahun, 2000 tahun itu berapa? Nang menyala ketika Nabi lahir mati itu api langsung. Gampang kan? Api nyarat itu 2000 tahun menyala ada hilang apa kita? Kepanasan. Jadi ada gini aja bunuh mereka baku hak buah ini abang nih, mama yang mana? Lu bang kawin mau mama itu, diintok terus belum saya. Kalau itu betul ya, kamu di mama ini terus. Mana? Kamu ini? Asal bagus saja, minum. Mana itu? Itu Nabi itu lahir nikmat Allah. Dan musibah yang paling besar di bersekumpul adalah ketika wafatnya Nabi. Sesudah Nabi Muhammad ini wafat, maka tidak ada lagi ujian sekurang aulia, ujian bersekumpul. Musibah yang ganas sudah dilewati. Karena Nabi musibah yang besar kewafatan Sayyidina Muhammad. Jadi orang yang selalu ingat akan Nabi berarti menghidupkan Nabi Muhammad. Berarti dapat nikmat langganan. Mafhum mukhalafahnya orang bila kali ingat akan Nabi, apalagi melupakan Nabi, apalagi menganggap Nabi, berarti orang itu dalam musibah dengan keampihan. Dia meninggalkan Nabi. Nabi hidup aja, dia tinggalkannya. Jahil dia Nabi itu meninggal, hakikat meninggal hidup. Hidup. Mana bukti hidup? Kita kan merasa kalau sembahyang itu Muslim assalamu alaika bib. Ya Allah harus. Assalamu alaika ayuhan nabi. Memberi salam kepada Nabi, assalamu alaika. Selamat, keselamatan, kesejahteraan atas engkau. Kap itu khitab Quran di hadapan.
Punya orang yang mati, kenapa kita assalamualaikum berhadapan lawan orang selamat? Sudah orang mati, orang sudah kalau mati itu minimal aja sampai ada selamat dan hancur. Ini assalamualaikum. Hidup apa ada? Hidup. Cuma kehidupan beliau. Nah itu sekarang ini disembunyikan. Tapi sih monitor. Monitor oleh pihak. Sebab kalau Nabi itu hidup kayak kita yang di belawasan, nah kita kagak mencontoh sidin. Sedangkan mati itu kembali kepada Allah itu adalah contohnya Nabi. Kenapa kemati? Aku menurut Nabi. Nabi wafat umat dua wafat. Mau Nabi wafat kita kalian wafat. Bahkan kalian Nabi ngarannya. Imam Allah wa kulli syai'in ahsaynahu fi imamin. Nah mubin, imam mubin itu Nabi Muhammad. Jelas lah. Sampai ke mati kita menurut Nabi. Jadi orang yang sampai ke mati menurut Nabi, insya Allah orang itu selamat. Kayaknya mati aja jadi makmumnya. Mati aja bagi imaman. Karena ke mati menurut Nabi selesai. Ini yang takut itu imam juga kan? Makmum gak takut nih. Mau mati kan? Tapi Nabi ditakutnya lagi ya. Ada pun ditakutnya. Rasulullah ditakutnya. Makanya di dalam talakin itu dikatakan Pak Ida kilalaka amun ditanya. Pak Ida kilalaka amun ditanya. Berarti hukumnya ada yang ditanya. Menurut Rasulullah siapa yang menanya? Siapa yang berani menanya? Tahu lah anon malaikat kan tahu sih zaman sih dapat di kafe itu malaikat semenjak Allah Ta'ala menciptakan sampai akhir kada pernah takruhin, kada pernah senyum. Begitu Nabi mendapati di muka neraka jahanam karena diperintahkan karena Nabi hendak menyelamatkan umat, begitu kan? Pada sopa yang segera buku Allah. Apa yang kau rindu silakan Muhammad. Ujian Nabi, ulun hendak supaya umat ulun jangan ada lagi, jangan ada yang disiksa, jangan ada neraka. Jadi apa itu? Ulun hendak mencari itu, ya. Terserah ke Muhammad. Pada sopa yang segera buku Allah. Cari aja. Nabi berperang begitu di muka neraka jahanam, malaikat berdiri berangkat namanya. Allah. Ramot mah, kadang kau dengar daripada sepeda macam-macam nih, kembali lagi nih sepeda buan tukang taruh, gini, pegawai kalau tangguhan. Begitu melihat Nabi, semali langsung senyum, sekali itu ya, itu sampai heran dia, sekali, seumur. Sekali diciptakan hanya sekali mulai awal diciptakan sampai akhir sekali aja senyum juga. Lawan siapa senyum? Lawan Sayyidina Muhammad. Senyum. Mungkin kita ada mau senyum dua Nabi. Menganggap biasa. Kalau pilih terbalik mereka kembali. Mau dibaca segini kayak apa? Nabi Muhammad. Di bersenyum, silakan kasih kok, silakan biar langsung. Ada lagi sekali itu ya, memanjangkan tangan Nabi panjang. Kenapa tangan Nabi panjang? Karena mengandung nur dari Muhammad. Panjang, neraka ada makan di awak Rasulullah. Karena neraka Tuhan ciptakan daripada nur di sini Muhammad. Masuk, dicabut Nabi lah, pentingan. Orang sakti, rahasia Allah, ma'allah yang selalu dengan Allah, melihat dengan Allah, berkata-kata dengan Allah, berdiam bergerak dengan Allah. Ini Muhammad, Nabi kita Muhammad dari Allah. Luar biasa. Masih banyak kisah yang dalam kitab utama nanti antik. Jangan ramai kisahnya habis kita. Belum ada yang nggak yang selalu bilangin bahwa mengisahkan. Sekali itu. Nabi naik pulang ke langit waktu merah, mengetuk pintu langit, tok, ditutup. Ngaranya malaikat Ismail, ngaranya nama pertama. Begitu mengucap mengetuk, bukan Nabi Jibril.
Siapa yang kamu ya? Ujian malaikat di sana. Jibril. Aku siapa? Oh, bahasa Banjar. Jadi malaikat tuh jadi Banjar mereka dan saya. Kamu siapa? Aku Jibril. Kenapa kamu gini? Kesini. Kamu siapa? Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Mendengar orang Nabi Muhammad. Mendengar Nabi Muhammad, malaikat itu terkejut. Kalau bahasa Inggris itu kaget. Langsung menggetar malaikat itu. Ayo. Coba banyak kata sambat Nabi Muhammad. Sambat Jibril aja. Aja bukan orang awam. Tahan lah. Sambat Nabi Muhammad. Maka ada bakal lisan lagi. Ada pakai apa lagi? Begitu Nabi Muhammad sampai ke hadapan si malaikat tadi, si malaikat tuh bocah ujar malaikat Muhammad, Muhammad, pian tahukah ulun semenjak diciptakan sampai sekarang ulun kada pernah lagi siapapun sebelum engkau ulun kada pernah berdiri menyambut orang, dan sesudah engkau kada pernah ulun berdiri menyambut orang, hanya satu kali karena engkau. Itu berdiri sekali semenjak Allah menciptakan berjuta-juta tahun, ulun hanya ini sekali berdiri karena engkau. Menghormati sampai menang lain ada harapan. Hebat di sini. Hebat di sini Muhammad. Jadi siapa anak tinggi derajat, siapa anak dibesarkan kuat, Nabi Muhammad yang dibesarkan di dalam ingatan, di dalam pikiran, di dalam perasaan ada wujud Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mesra dengan wujud Allah. Kalau kita mesra dengan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad mesra dengan Allah. Tersambunglah kemesraan Nabi Allah kepada kita. Jadi akhirnya kita mesra kepada Nabi, namun sampai mesra kita kepada Allah lewat Sayyidina Muhammad. Ini kata-kata yang luar biasa ini. Menggali mencari hanya dapat di sini aja. Berkat Habib kada gampang. Ini berkat Sayyidul Maqam. Kada gampang. Pokoknya ini majlis jangan diambil keterusan. Ini barakahnya kelihatan sudah. Barakahnya orang yang kasih pemerintahan berbagai membesarkan Nabi, insya Allah hidup akan diberkahi oleh Allah dan dipandang rahmat. Kayak apa kita hendak dapat rahmat Allah? Kalau kita kada berselawat, sedangkan ujian Nabi, siapa yang berselawat lawan aku 10 satu kali, maka 10 Allah berselawat lawan orang yang berselawat lawan aku. Apa selawat Tuhan? Yaitu Tuhan merahmati. Bila kita sekali berselawat Nabi, berarti Tuhan menurunkan rahmat. Dan bila 10 kali, bilanya 10, 100 Tuhan baru rahmat. Bila 100, 1000 Tuhan. Bila 1000 Allah haramkan di neraka daripada haramkan jasad kita daripada masuk neraka. Jangankan disebut tidak ada. Ujian Allah satu rahmat aja lebih itu apalagi 10-nya lebih dari cukup sebutin rahmatnya apalagi 10-nya apalagi nanti tenang dari Tuhan sehari minimal 1000 salawat biar anda kerja sallallahu alaihi Muhammad sehari berkahnya luar biasa. Jadi kita di jalan orang harus dapat rahmat kalau berselawat. Jadi kalau ada orang mengingkari selawat kadang berselawat orang berselawat berarti itu hendak berdapat rahmat saja harapan. Sedangkan kita ini masuk surga bukan karena rahmat. Kenapa? Karena kita beramal itu dalam rahmat Allah juga. Ya kan? Jadi kita kena kawal menguti rahmat itu. Allahumma maghfiratu awsa'u min dunia. Allahumma maghfiratu awsa'u min Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja' indana min rahmat. Rahmat ini harapkan kepada amal kita. Amal kita dengan rahmatnya. Rahmat itu sekalian rahmat itu apa itu? Kasih yang Allah rahmat itu dinamai dengan Sayyidina Muhammad. Karena salah satu dari pendengaran Nabi Muhammad yang 201 itu adalah salah Sayyidina Rahmatun. Jadi kalau wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah oleh karena itu
kita rahmat, butuh dia berrahmat pada diri kita. Insya Allah gue pada pengajian ini dosa ini insya Allah bilang. Dan insya Allah kita hajat takabur. Dan insya Allah sugih berataan. Yang sudah sugih bertambah sugih. Dan sugih nanti berkahi bertambah-tambah. Panjang umur. Kemudian sehat badan. Anak soleh-solehah kita berataan. Kemudian mati dengan udah husnul khatimah. Husnul khatimah. Hawa memandang Nabi di dalam sakaratul maut. Imbe itu bilang mudah-mudahan kita lah. Mudah-mudahan ini berkat berkumpul kita mendoakan mudah penyakit zahir dan batin hilang. Penyakit zahir seperti corona hilang. Ini kan tumbuh masalah corona. Mudah-mudahan corona hilang. Rasa-rasanya coronanya nak hilang sudah. Cuma amun sudah nak hilang jangan diiyaw lagi. Ini corona nak hilang kan dia. Corona sudah. Kok boleh pulang? Ini tujuan. Lo ada maunya. Kemudian itu pemerintahan corona hilang, penyakit bukan corona aja, penyakit TBC ini hilang juga, penyakit macam-macam koler malas hilang juga, macam-macam penyakit nang diri dengki, nang kedapun di madu hilang juga. Jadi orang kedapun di madu itu ada kehirian sedikit, tapi hilang itu corona yang ada. Nah, corona yang halus, corona kopi, rokok, dan musik. Nah, bila ada nasi sakit juga pak, bila ada rokok pusing ya Allah lah. Bila ada kopi bang, lagi mau ya Allah. Nah, itu mudah kita selamat dunia. Malah itu aja disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang penting di sini butuh kebudayaan, tapi kita berkah luar biasa. Karena kita mati, kita siapa yang kita tuju? Siapa nih? Apa kita mencari Tuhan? Memang tujuan kita mencari Tuhan. Cuma amun alamatnya hanya tahu kayak apa? Mana mencari ayu ting-ting begini? Mana? Kemana? Di mana? Amun kemana itu sasar. Kemana? Artinya mungkin alamat, alamatnya mana? BCD 2, bintang kedua kan alamatnya kan diingat. Sasat, nah, harus 10 kacau. Apa lagi yang dalam Tuhan kita nih percaya Allah itu ada mustahil. Cuma kita kadang tahu tempatnya. Memang Tuhan ada tempat. Tapi ada yang pernah melihat Tuhan secara gamblang, secara muayyanah, secara ayanan. Melihat dua mata kepala melihat Tuhan itu siapa? Yang pernah melihat Habibullah Muhammad. Allah nama Muhammad. Nih wujudku. Cuma kan ada orang umpamakan di muka, walaupun di muka di belakang ada itu rahasia. Nabi pernah melihat. Pokoknya tahu melihat saja kayak itu. Kayak kita pernah melihat angin. Kan pernah. Ada angin itu. Cuma kita tidak pernah melihat. Cuma kalau dirasakan adanya. Pak ada kan? Nah kayak orang. Ya melihat bini melihat bini bertelanjang dalam kelambu. Lihat seorang aja. Iya kalau ibu ngomong, iya nah, ada paham dia. Ada merasakan ya tak? Kan tak tahu perasaan itu benar-benar nggak rasa. Perasaan tuh. Karena ini malam ya tuh kan bukan merasakan tahu. Ini apa ya Allah Ta'ala ini? Nah, cuma ada makhluk yang dicampaikan Tuhan khususan Nabi-Nabi lain kagak. Nah ini aja yang sempurna. Jadi sifat asma al Tuhan dinampakkan Tuhan di Muhammad, dilihatkan, dijabarkan, dirasakan. Itulah hasil kalau kita harus Nabi itu. Nah kita memperhatikan Nabinya aja supaya sampai kepada Tuhan tadi. Ya bukan mendekat lewat Tuhan, bukan. Cuma jalannya di situ, hendak masuk rumah lewat pintu. Tadi bisa, ini mesti yang ditinggal Nabi Muhammad. Kamana-mana Nabi Muhammad yang ditinggal. Hatta berjumpa Allah lewat Nabi. Ulun ya Allah kada kau bertemu pian, mungkin dari baca kasih Allah kau itu. Ulun kada tahu juga, nang tahu kasih pian. Ulun kada tahu juga, gaibnya Nabi Muhammad. Mungkin kayak gitu tuh haji. Kalau kamu di Mekah sorangan, enggak dapat. Harap mana itu Pak? Coba bis itu mungkin gaibnya pada kan dengarannya dia berrahmat
Ini ngarannya Jabal Uhud di Madahakan. Ini Pasakian ngarannya. Ini ulang tawaf di sini. Ini Ka'bah. Ini Hijri Ismail ngarannya. Ini anu Hajar Aswad. Ini rukun Yamani. Ini rukun Sami. Ini rukun sembahyang ngarannya. Ini rukun wudu. Ini binanam bini Tuhan. Ini pada anu ini juga kalau laki bini kok. Nah, pakai itu. Juga saya ngomong. Nah itu syaratnya. Kadang kau kita meninggal Nabi, kadang kau biar bolanya sampai ke langit, kadang kau meninggal Nabi. Jibril aja kadang kau misalnya Rasulullah, kadang kau terpisah dengan Nabi, imbas sudah tahu tuh. Ini pengurangnya. Kalau kira berkisahkan ya kamu misalnya Jibril, ya Allah ya nanti disampaikan. Mudah kita selamat dunia, Allah bisa dalam kebahagiaan kita. Itu kita sampaikan ada kesan maaf. Ini sekedar menyampaikan supaya sama-sama kuian ulun. Kemudian sama-sama kita mudah hati kita tokoh cinta lawan Nabi. Mau sampai kita kemudian kita bilang Nabi, ya Nabi Tuhan kita serahkan aja berjumpa lawan Tuhan lewat Nabi Muhammad. Tidak usah kita merasa orang. Jadi Allah alim bisa bertahan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.